Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Efni Mayana dalam materi CRUD, Create, Read, Update, Delete dengan framework CodeIgniter 3 Part 1. Nah, pada materi ini kita akan mencoba kasus dengan membangun sebuah database dengan nama DB Academic. Jadi di sini kita menggunakan database-nya MySQL, namanya DB Academic. Lalu kita memiliki tabel T-Biodata, di mana struktur dari tabel ini adalah NPM, nama, dan jurusan. Jadi ini telah kita bangun. Materi membuat database itu ada pada video kita sebelumnya. Oke. Nah, untuk data kita telah mengisi data. Ini data contoh saja. Kita memiliki ada 3 record nantinya. Oke. Nah, data yang 3 record ini kita tampilkan dengan menggunakan framework CodeIgniter 3. Nah, cara menampilkan data ini yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengambil master dari CodeIgniter terlebih dahulu. Jadi caranya kita copy master CodeIgniter, lalu kita letakkan pada htdoc kita seperti biasa, kita paste di sini. Kita paste. Oke. Nah, setelah kita paste, nanti master ini kita rename. Kita rename, misalnya kita bikin CRUD FMI. Oke. Jadi kita punya framework, kita sudah punya CRUD FMI. Kalau kita running sekarang, kita coba running. Oke, CRUD localhost CRUD FMI. Enter. Oke. Ini adalah tampilan awal dari CRUD FMI, tampilan awal dari folder framework kita. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini, tentu kita akan melakukan settingan terlebih dahulu. Jadi, cara pengaturan controller kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, kita harus mengatur terlebih dahulu settingan. Kita bisa menggunakan Visual Code atau Adobe Dreamweaver atau Sublime untuk edit pengetikannya, editornya. Nah, di sini kita coba menggunakan Adobe Dreamweaver CS6. Terlebih dahulu kita atur site kita supaya data kita mudah kita gunakan di sebelah kanan kita. Kita klik menu site, ambil new site, lalu kita kasih nama CRUD FMI. Kita cari folder yang akan kita tampilkan di Dreamweaver kita nantinya. htdoc kita punya tadi CRUD FMI. Oke, ini contoh. Kita open, lalu kita select. Kita save. Nah, ini tadi sudah pernah kita bikin. Oke. CRUD FMI baru aja, save. Oke. Nah, data site kita ini akan nampil di kanan kita. Ini dia. Kalau data ini tidak aktif, kita bisa aktifkan window file kita, maka dia akan nampil di kanan. Sama dengan penggunaan Visual Code, dia bisa kita lihat file-file kita di sini. Jadi ini file controller kita seperti kemarin, yang banyak kita pakai sekarang pada application. Nah, application yang perlu kita atur sekarang ada config. Ini ada config.php, kita lihat di coding. Nah, base URL, config base URL kita adalah alamat dari aplikasi kita. Jadi kita, nah, ini base URL kita, boleh kita copy, kita paste pada base URL yang ada di config.php kita. Nah, kalau base URL, kita bisa melakukan remove index jika kita sudah menggunakan mode rewrite-nya. Jadi mode rewrite ini, kalau ini sudah kita mode rewrite ini, kita bisa mengcopy htaccess seperti
pada pertemuan sebelumnya. Jadi HT akses ini dengan file ini harus ada di dalam aplikasi kita. Jadi kita sudah punya HT akses. Nah, berarti indeks kita udah kita kosongkan. Jadi settingan pada config adalah base URL dan index path kita kosongkan. Nah, berikutnya kita bisa membuka autoload. Ada controller, kita lihat pada config, lalu ada autoload. Nah, di autoload yang perlu kita aktifkan yaitu kalau kita menggunakan database, kita bisa mengaktifkan di sini library-nya adalah database. Jadi di atas dikasih tahu pada library nanti yang perlu kalau autoload library nanti adalah untuk database, email dan session. Jadi di sini kita menggunakan database. Nah, setelah database kita akan menggunakan form nanti. Boleh kita aktifkan di sini autoload helper-nya. Autoload helper-nya kita gunakan form. Form lalu kita menggunakan URL. Oke, jadi ini yang perlu kita aktifkan. Library database helper-nya adalah form dan URL. Kita simpan. Oke. Setelah config autoload, kita buat sebuah file pada controller dengan nama mahasiswa.php. Oke. Nah, berarti ini boleh dihapus. Kita bisa ciptakan file, bisa ciptakan kelas dengan nama sama dengan file, wajib sama, huruf awal harus besar, kelas mahasiswa yang extend pada CI controller. Buka kurawal, tutup kurawal. Nah, di sini kita bikin public function untuk tampilan awal. Function kita beri nama index. Jadi index ini dulu akan menampilkan seperti tabel ini. Jadi nanti mungkin belum ada database-nya, murni tabelnya aja dulu kita tampilkan. Berarti tabel kita arahkan bikinnya pada this load ke view. View kita buat dulu folder mahasiswa, baru nanti ada file index dalam folder mahasiswa kita. Oke. Jadi supaya tampil mahasiswa index ini, kita bikin file pada view. Kita bangun folder baru pada view, new folder dengan nama mahasiswa. Di dalam folder mahasiswa, kita bikin file index. Index titiknya titik php. Oke. Kita buat tampilan laporan data mahasiswa. Ini kita copy aja. Ini sudah ada. Kita copy, kita simpan. Jadi ini murni baru tampilan, belum ada isi data dari tabel biodata kita. Kita coba running. Oke, kita coba running, yang tampil masih welcome. Jadi supaya yang dibaca mahasiswa seperti materi sebelumnya, kita harus mengganti root test terlebih dahulu. Root test berada pada config root test. Kita cek pada codingnya. Root test di sini default kontrolnya masih welcome. Kita tukar menjadi mahasiswa. Kita save. Kita refresh. Nah, baru tampil indeks dari mahasiswa yang berada di view. Nah, sekarang kerja kita menampilkan isi data dari tabel biodata. Jadi tabel biodata kita udah punya isi ini 3 record, sekarang belum terhubung. Nah, berarti kerja kita
semua yang berhubungan dengan MySQL, dengan database, itu kita membangunnya pada model. Jadi di model kita bikin kelas dulu. Nama kelas kita misalnya adalah mahasiswa model. Mahasiswa model. Titik PHP. Nah, kalau kita sudah punya mahasiswa model, kita bisa masuk ke coding. Coding ini boleh dihapus. Buka PHP. Berarti kita buat kelas mahasiswa sama dengan nama file model. Dia adalah extend dari CI model. Dia adalah extend dari CI model. Kurung-kurung. Oke. Nah, setelah itu kita bikin public function untuk menampilkan data kita yang ada di database. Misalnya kita kasih metodenya tampil data. Bagaimana MySQL? Bagaimana bahasa untuk menampilkan data? Kita bisa seperti materi sebelumnya menampilkan data, kita bisa return string this. Kita lihat DB kita, yaitu tabelnya, get tabel kita yaitu tabel biodata. Jadi nama tabel kita adalah tabel T biodata. Oke. Nah, jadi kita sudah punya model untuk menampilkan tabel T biodata kita. Ini sama dengan nama di database, tabel di database kita. Oke, ini tabel kita adalah T biodata. Jadi ini yang di get-nya. Kita sudah punya di model, berarti apa yang ada di model ini sesuai konsep dari MVC, itu dipanggil pada controller. Jadi kita masuk pada controller mahasiswa kembali, kita bikin dia, panggil dia string this load. Yang kita load adalah model terlebih dahulu. Model. Nah, kalau yang tampilan di view, kalau yang database itu pada model. Nama model kita di sini adalah tadi mahasiswa model. Mahasiswa model. Tutup kurung, titik koma. Jadi yang kita load adalah mahasiswa model. Kita buat sebuah variabel string data mahasiswa misalnya. Nah, ini untuk mengambil public function tampil data kita. Jadi yang kita load adalah this, nama model kita tadi adalah mahasiswa model. Nah, yang kita ambil pada mahasiswa model ini adalah public function dari tampil. Oke. Supaya berhubungan tampilan yang ada di view dengan model kita ambil di sini parameternya, yaitu string data. Jadi parameter yang kita bangun adalah string data mahasiswa. Nah, string data ini kita panggil pada view kita nantinya. Oke. Nah, kalau udah kita sudah punya hubungan, berarti kita lihat bagaimana memanggil tampil data ini pada view kita. Jadi kita masuk ke indeks yang ada di view, kita edit tampilan. Oke. Berarti kita akan mengisi field npm kita. Kita masuk ke coding. Ini berarti berada pada TR kedua. Ya. Sebelumnya TR pertama kita ini judul. Nah, berarti di sini kita lakukan pengulangan karena di atas HTML kita masuk PHP, kita gunakan untuk looping kita for each, yaitu string data mahasiswa yang ada di controller, kita askan dengan nama baru yang kita berikan, mahasiswa. For each ada buka kurung.
Jadi karena mau kita isi pada kolom kedua, baris kedua, di kolom pertama ini HTML, berarti untuk data for each-nya boleh kita tutup dulu PHP kita. Nah, jadi yang di sini adalah HTML. Nah, ini di sini adalah memanggil isi data. Berarti di sini kita bisa PHP echo, kita panggil string MHS kita adalah menampilkan yang pertama npm. npm ini field yang ada di tabel kita. Jadi yang ini kita menggunakan strukturnya adalah npm. Jadi diambil dari database. Nah, lalu pada kolom kedua kita memanggil php echo string HMAS kita adalah nama. Oke. Pada tabel berikutnya yang kita tampilkan adalah php echo string MHS jurusan. Kita refresh. Oke. Nah, di sini kita punya kurung kurawal, buka kurung kurawal, berarti di sini harus kita tutup. Setelah tutup TR kita, PHP tutup kurawal. Oke, simpan. Nah, setelah kita simpan, kita coba refresh apakah database kita tampil. Nah, ternyata ada error. Kenapa error? Function di model ini, loadernya tidak ada, di kelas modelnya tidak ketemu dia. Nah ya, mengapa? Karena database kita belum kita panggil di sini. Jadi, database belum kita aktifkan. Dia ada di config, ambil database. Oke. Ini yang perlu kita rubah. Di root, di username itu ada root. Di sini nama database. Nama database kita adalah DB Academic. DB Academic. Kita save. Kenapa belum tampil? Result-nya. Ini untuk menampilkan dikeluarkan result. Database sudah ada. Result sudah kita perbaiki, kita refresh. Oh ya, di sini kelasnya tinggal mahasiswa model. Maka akan tampil data kita yang pernah kita buat pada model ini. Selanjutnya kita coba tambah data kita. Di sini tambah data, kita klik belum bisa menampilkan form tambah data. Nah, untuk contoh ini kita bisa di contoh yang telah ada, kita klik tambah data, maka dia akan tampil formulir input data mahasiswanya. Sekarang belum. Berarti kerja kita pada file controller kita di kelas mahasiswa, kita bisa tambahkan sebuah metode lagi, public function untuk tambah data. Public function tambah data. Apa isinya? Kita akan menampilkan string this, kita akan meload ke view formulir tambah data kita. Jadi ini adalah formulir tambah data kita pada mahasiswa slash tambah, kita bedakan namanya, tambah MHS misalnya. Jadi pada view ada tambah MHS. Kita buka view mahasiswa kita, tambah new file, kita kasih di sini tambah MHS titik PHP. Nah, di tambah MHS inilah kita mendesain tampilan formulir input data
mahasiswa. Kita buat formnya terlebih dahulu. Kita buat formnya, kita insert tabel bagus supaya tampilan kita lebih rapi. Cukup kolomnya 3, bordernya nggak apa-apa kita nolkan. Nah, di sini kita bisa langsung isi npm. Titik 2, di sini tempat isian data kita. Nah, data kita isi dengan text field. Jadi pada form ini kita isi text field kita, namanya nanti npm. Kita klik ini, kita cek text field kita udah ada npm. Lebarnya boleh kita setting, misalnya di sini cukup 20 digit lebarnya. Nama, tab, titik 2, tab lagi, kita bikin nama text field, nama. Oke, name-nya sudah nama. Kita bisa size-nya agak diperlebar, misalnya 40. Oke, ya nama. Setelah nama, kita perlu jurusan. Kita pilih jurusan dengan menggunakan menu, select list menu. Ini cara cepatnya, kasih nama jurusan. Nah, jurusan isinya boleh supaya tinggal pilih, kita bisa seperti biasa list value. Kita isi list value kita adalah select, value-nya juga select. Kita tab aja, berikutnya sistem informasi SI, MI, dan yang lain bisa ditambah nanti. Contoh kita 2 ini. Nah, kalau udah kita bikin tombol, button, kita kasih nama tombol kita, tombol simpan. Tone name-nya kalau simpan boleh kita bikin simpan. Value kita kasih juga untuk tampilnya simpan. Actionnya adalah submit. Nah, kita bisa ganti align-nya. Kita bikin dia align-nya adalah ke kanan. Right. Okay. Setelah itu kita align dari TD. TD kita align-nya adalah right. Oke. Kita buat sebuah tombol lagi, namanya untuk batal. Oke, batal. Kita ganti value jadi batal. Batal di sini actionnya reset. Ctrl S. Nah, ini adalah tampilan dari formulir kita. Ini nanti silakan diedit. Kita edit sedikit tampilannya. Ini mau kita edit. Judul kita, apa warna yang mau kita kasih. Contoh. Nah, ini kalau kita klik di sini masih belum ada. Jadi supaya ini ada, berarti pada menu indeks, kata-kata ini adanya di menu indeks. Di sini kita tambahkan coding untuk href dia ke file tambah mahasiswa. Jadi tambah mahasiswa ini tadi berasal dari kelas mahasiswa, nama fungsinya adalah tambah data. Jadi pada file index, ya, pada file index. Jadi pada file index kita lihat di sini, kita select nih, masuk ke coding. Berarti di sini kita kasih perintah href. Href-nya
membuka PHP karena kita mau mengambil echo ya. Kita mau ambil base URL kita ini adalah alamat localhost kita /root/fmi tadi. Dia berada di dalam mahasiswa, di kelas mahasiswa. Lalu fungsinya tadi adalah tambah, kita bisa lihat kembali di sini. Berarti dia ke sini tambah data. Nah, berarti mahasiswa kelasnya di sini kita bikin fungsi berikutnya adalah tambah data. Oke, kita tutup kurung, lalu titik koma, tutup PHP, baru kita tutup href. Nah, di sini tutup /a. Kita coba running, kita refresh, klik tambah data. Nah, di sini objek not found. Nanti kita boleh cek kesalahannya pada controller. Kita cek sudah lengkap semua, halaman indeks kita sudah mengarahkan ke kelas mahasiswa. Ini fungsinya tambah data, base URL ini alamat localhost kita, localhost root/fmi nya sudah. Nah, kenapa tidak tampil? Ini sepertinya ada file yang kurang pada kita. Nah, kayaknya kita lihat di sini HT akses seharusnya yang di sini. Tadi kita melihat yang di view ya. Tapi HT akses itu seharusnya kita letakkan pada sederajat pada application. Nah, ini gunanya supaya halaman tampilan ini menjalankan tanpa bisa langsung dengan mengetikkan kelas, nama, metode atau function kita. Jadi tidak perlu indeks di sini. Itu guna dari HT akses. Sementara kita tidak menyertakannya di sederajat dengan application dan sistem ini. Harusnya di sini ada HT akses. Kita boleh bikin baru sendiri atau kita tinggal mengcopy yang pernah kita bikin. Jadi kita copy, kita masukkan ke folder kita. Oke. Nah, di sini. Jadi dia sederajat dengan application. Oke, kita coba refresh data kita. Oke, kita klik tambah data. Nah, maka formulir input data kita akan tampil. Jadi kalau tidak ada HT akses, ini perlu ketikan pakai index.php di sininya. Oke. Nah, untuk kita isi data, sekarang ini kita klik. Nah, kita tambah data, simpan. Ini tidak akan mempengaruhi data kita. Tadi ada 3, kita lihat tidak bertambah data kita. Tentu supaya bertambah kita perlu penambahan pada model kita. Jadi di sini untuk tambah data belum ada model. Jadi kita ciptakan model dulu pada file model, folder model kita cari. Nah, kita lanjutkan mahasiswa model kita. Ini mahasiswa model baru yang public function tampil. Berarti kita perlu untuk menginsert data, kita ciptakan sebuah metode baru, public function. Kita bikin namanya misalnya public function save. Nah, setelah itu kita bikin codingnya. Kita ambil sebuah parameter string data, kita buat array supaya dia menyimpan sebanyak jumlah data yang kita bikin, lalu kasih kutip 2, apa nama field kita di dalam database, di tabel. Tabel kita ada npm, berarti kita bikin npm. Lalu di sini ada this, menunjuk dia ke string this sebagai input. Nah, yang diinput metodenya adalah post. Metode kita post. Jadi yang metode itu waktu kita mendesain tambah data ini ada metode, boleh kita lihat pada view ada tambah mhs. Nah, ini formnya ini kita bikinnya dengan metodenya post. Nah,
Jadi di sini boleh input, pause, lalu kita kasih nama dari form isian kita, npm. Jadi npm itu yang ini, kita membuat atribut ini, kita klik npm. Nah, ini namanya adalah npm. Kita kasih koma untuk berikutnya. Kita punya field nama lagi, string this input, ini kutipnya tinggal. Oke, kalau udah oke warnanya, insya Allah itu aman. Pause, lalu kita bikin nama kurung koma, kita ulang lagi. Kita punya contoh jurusan, kita kasih panah, ini panahnya kurang. Oke, string this input post, yang di post di sini adalah jurusan. Yang terakhir kita tidak perlu pakai koma, lalu kita tutup array kita, kasih titik koma. Jadi ini perintah array untuk pengambilan apa yang kita isi secara berulang. Kalau sudah kita ambil, berarti kita akan menyimpan dia ke dalam tabel, menyimpan bahasa SQS-nya string this db insert. Yang di insert adalah nama tabel kita tbiodata, lalu kita mengambil parameter yang di atas. Oke, ini perintah save ya. Jadi kalau kita klik save, dia akan mencari file di sini. Berarti pada controller kita menambah di sini adalah string this. Dia mencari model mahasiswa model, yaitu memanggil parameter yang save-nya. Oke. Nah, ini kita oke, parameter save-nya. Lalu kita lihat di tambah mahasiswa, kita ada punya tombol. Nama tombol kita name-nya adalah simpan. S-nya besar. Jadi waktu di model mahasiswa, setelah ini untuk nge-save, tapi kejadian save ini terjadi jika kita mengklik tombol save. Berarti kita perlu menambah coding if, kita tambah if string dalam mahasiswa model. Dalam mahasiswa model, kita pada tambah datanya perlu kita bikin ya. Jika diklik tombol model, baru perintah save ini dikerjakan. Berarti jika if string this input post adalah simpan, tadi namanya S-nya besar, simpan. Oke, makanya Kurawal dia melakukan melot rumus save yang ada di model, dan melakukan pemanggilan file tambah MAS yang ada di view. Nah, kalau ini sudah dikerjakan, maka dia akan kembali ke redirect, akan kembali kepada kelas mahasiswa. Jadi kalau udah disimpan, dia kembali ke kelas mahasiswa. Oke, ini adalah tutup if kita. Oke, nah ini akan dilakukan ya, berarti dia melakukan yang di atas. Nah, ini berarti tidak disimpan pun, view ini menampilkan form tambah MHS. Jadi kalau di dalam ini diklik simpan dulu, baru
form MAS tampil, sementara tombol simpan ada di dalam form tambah MAS. Jadi kita letakkan dia di luar atau sama dengan ini di sini. Dia yang pertama. Nah, kita taruh di yang pertama. Jadi tampil form dulu, kalau sudah diklik tombol simpan, baru dia melakukan mahasiswa modalnya di save. Nah, ditampilkan kembali kelas mahasiswa. Kita coba running, apakah sudah bisa kita simpan. Kita isi data, nama, kita klik tombol simpan. Nah, ternyata katanya mahasiswa modalnya belum dipanggil. Nah, tidak kenal dia. Padahal di sini kita sudah bikin. Nah, ini this mahasiswa modal save. Nah, ini kita baru memanggil public method dari save. Nah, sementara load ke mahasiswa modalnya belum. Berarti ini perlu kita taruh di sini lagi. Nah, jadi ini perlu kita taruh di sini lagi. Nah, kita coba ulang. Nah, kembali kita isi data. Ini contoh. Simpan. Nah, maka data yang kita simpan ini tadi dia akan bertambah ke tabel. Nah, jadi setiap kita perlu melakukan pemanggilan MySQL ataupun model, nah ini dibikin terus supaya kita tidak mengetik ini terus. Ini bisa disertakan pada controller, pada public function construct-nya. Jadi kalau kita baca ada public function construct, ini supaya tidak mengetik sesuatu itu berulang. Jadi kalau ada yang akan sering kita gunakan public function construct. Kalau tidak ada dia tadi nampak kita lihat dia akan error. Jadi isinya adalah parent titik 2 shift garis construct. Nah, ini isinya. Nah, apa yang akan berulang kita pakai? Kita akan memakai pemanggilan model yang ini. Saat nge-save kita perlu, saat tampil data kita perlu, nanti edit delete perlu. Jadi kita tidak usah mengetik sebanyak tombol yang diinginkan. Ini tutup kurung. Jadi ini sini tidak perlu ada lagi pemanggilan model mahasiswanya. Oke, kita string load model. Oke, aman. Kita coba refresh. Ada error, construct-nya error. Oke, kita lihat kenapa ini error. Kita cek pada controller mahasiswa di public function construct. Nah, ternyata ini ada berlebih S dalam pengetikan parentnya. Kita hapus. Nah, ini baru klik tambah, tampil. Kita tambah data, isi nama kita. Bobby, cek informasi, simpan. Maka Bobby akan bertambah. Nah, baik, jadi kita sudah bisa melakukan tambah data, lalu tampil laporannya. Nah, nanti kita akan coba isi menu edit kita nanti. Jadi kesimpulannya apa yang kita buat berhubungan database kita taruh pada model kita. Jadi kita punya kelas mahasiswa model di mana metodenya ada untuk menampilkan data dengan perintah return this db get biodata result. Result ingin menampilkan semua data. Lalu save untuk menginput data, ini kita arraykan field-field kita, ini yang ada di form kita, lalu kita eksekusi dengan perintah
string this db insert table view data, data array kita yang di atas. Setelah model kita buat, pada controller kita bangun public function tambah data kita untuk mengeksekusi perintah step tadi. Jadi perintah step tadi kita panggil pada tambah data. Tambah data kita melot mahasiswa yang metodenya adalah save. Nah, ini adalah mengarahkan ke view folder mahasiswa. Ini adalah nama file kita yang ada di view. Nah, di index waktu mau href, yang kita href adalah nama kelas kita. Lihat di sini, ini base URL kita. Base URL ini pengganti dari localhost /root kita. Ini nama kelas mahasiswa, ini nama metode tambah data. Nah, ini artinya kita bisa tidak mengetikkan PHP echo ini, kita ganti dengan sama dengan. Sama artinya. Kita save, kita coba ulang apakah jalan. Nah, sama. Jadi, buka kurung tanda tanya PHP pakai echo-nya, ini bisa kita ganti dengan buka kurung tanda tanya sama dengan, sama artinya. Baik, berarti kita sudah mencobakan input data kita. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas pada part 2 nantinya. Oke, ini tambah data kita. Baik, jika ada masalah kita diskusikan nanti di sini, boleh di komen aja, insya Allah kita beri tanggapan. Silakan dicoba latihannya. Semoga sukses. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.